Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah, para pendengar, pemirsa kajian online Sirah Nabawiyah susunan Al-Ustadz Dr. Firanda Dirja Hafizahullah, yang sempat tertunda mungkin 1 tahun karena kesibukan. Kita lanjutkan insyaallah dalam rangka menyebarkan ilmu, dalam rangka memanfaatkan sirah nabawiyah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Kita sampai sudah ke halaman 337 di kitab jilid 1 ya. Bagi yang punya aplikasi silahkan dibuka ya, di bab 5, yaitu sampailah di bagian bab 5 itu dengan judul menumbuhkan sikap mandiri semenjak dini ya, pada halaman 337. Bagi yang punya buku silakan dibuka. Di situ Ustadz mengutip perkataan Ibnu Battal rahimahullah ya. Ibnu Battal rahimahullah ya, menyatakan yang kita sudah bahas di kajian yang lalu, saya nggak akan ulang lagi. Kita lanjutkan saja ya, yaitu jika seorang nabi telah mengetahui dan mempraktikkan hal-hal tersebut, jadilah ia seorang teladan dalam mengurusi umat, dan ini merupakan hikmah yang sangat luar biasa. Jadi ya, kita ulang sedikit. Ibnu Battal rahimahullah menyatakan, wallahu alam anna dzalika tawti'atan wa taqdumatan fi ta'rifihi siyasatil ibad ya, wa atibaran bi ahwali ru'atil ghanam ya. Kita sudah bahas wallahu a'lam hal tersebut, pengembalaan kambing ya. Ini kisah tentang Rasulullah menggembala kambing, adalah pendahuluan untuk memperkenalkan taktik mengatur umat kepada seorang nabi ya. Ulama mencari hikmah kenapa hampir setiap nabi menggembala kambing ya. Di antara ini taktik mengatur umat dengan mengambil pelajaran dari aktivitas para penggembala kambing, mulai dari memilihkan rumput terbaik, memilihkan sumber air dan padang gembala terbaik, mengobati kambing yang sakit, memperlakukan kambing yang lemah ya, dengan lemah lembut, mengenali perangai khas setiap kambing, serta memberikan perhatian yang baik terhadap kambing-kambing tersebut. Jika seorang nabi telah mengetahui dan mempraktikkan hal-hal tersebut, jadilah ia seorang teladan dalam mengurusi umat, dan ia merupakan hikmah yang sangat luar biasa. Ya, ra'in memang menggembala kambing, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah penggembala kambing, pemimpin, dan akan ditanya bagaimana cara kamu memimpin. Ibnu Battal memberi hikmah yang dalam sekali. Ya, seorang nabi ya memikirkan satu strategi yang mengurus umat. Setelah itu memikirkan logistik ya, keperluan umat dalam pangan. Ini penting sekali ya, memilihkan rumput yang baik ya. Seorang pemimpin memikirkan ya harga-harga begitu. Jangan sampai menyusahkan rakyatnya.
mengobati kambing yang sakit. Ya, kalau sudah skop besar bukan menggembala kambing saja, artinya dia harus memikirkan rumah sakit, ya, manfaat yang banyak untuk umat. Gitu. Setiap negara pasti ada rumah sakitnya, setiap daerah. Ya, alhamdulillah di negara-negara, hampir semua negara Islam ataupun negara minoritas Islam. Bahkan pengalaman saya tinggal di Australia 17 tahun, ya memang fasilitas tuh di nomor satu kan gitu. Rumah sakit gratis, sekolah gratis. Itu petugas seorang pemimpin. Memperlakukan kambing yang lemah dengan lembut, ya, yang lemah lembut, memperlakukan kambing, ya, rakyat diperlakukan dengan lemah lembut. Ya, karena ya biar bagaimana mereka adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Ya, tidak boleh menjadikan rakyat memberontak dan lain-lain. Serta memberikan perhatian yang baik terhadap kambing-kambing tersebut. Ya, seorang pemimpin juga memperhatikan rakyatnya, ya, dengan baik apa keperluannya begitu. Jika seorang nabi telah mengetahui dan mempraktekkan hal-hal tersebut, jadilah ya seorang teladan dalam mengurusi umat, dan ini merupakan hikmah yang sangat luar biasa. Nah, itu salah satu hikmahnya. Itu yang perlu kita dapatkan sebagai, nggak harus memimpin negara, memimpin rumah tangga juga begitu, ya. Jadi nggak harus memimpin negara, ya. Itu dalam Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Battal, ya. Ustadz menyusun mengutip tulisan Ibnu Battal di situ. Baik, kita lanjutkan. Nabi juga bersabda, wal fahru wal khuyala'u fi ahlil khayli wal ibil. Bangga diri dan kesombongan ada pada pemilik kuda dan unta. Ya, wal faddadina ahlil wabar. Was sakinatu fi ahlil ghadam. Bangga diri dan kesombongan ada pada pemilik kuda dan unta, ya. Fi ahlil khayli wal ibil. Wal fadadina ahlil wabar, ya. Serta para penghuni gurun yang suka berteriak-teriak. Ya, orang-orang yang di gurun suka berteriak-teriak. Was-sakinatu fi ahlil ghanam. Adapun ketenangan maka ia ada pada pemilik kambing. Ya, begitu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadis riwayat Bukhari nomor 3301 dan Muslim nomor 52. Ya. Di sini Rasulullah menjelaskan sifat-sifat pekerjaan yang mempengaruhi ini kan pekerjaan, pemilik, kepemilikan atau pekerjaan itu mempengaruhi pemiliknya. Ya. Bangga diri dan kesombongan ada pada pemilik kuda dan unta. Ya, kalau memiliki kuda, unta, ya, di sini dijelaskan oleh Nabi akan merasa, ya, akan kalau tidak bertakwa kepada Allah dia akan timbul sifat sombong. Ya, itu hati-hati. Ya, mungkin kalau sekarang ya bisa dikiaskan dengan memiliki mobil mewah, kendaraan mewah, wallahu a'lam, ya. Ya, atau yang masih memiliki kuda juga mahal. Gitu. Serta para penghuni gurun yang suka berteriak-teriak. Ya, karena mungkin jauh suka teriak-teriak dia, manggil. Bicaranya keras karena ada banyak angin jadi harus keras. Adapun ketenangan maka ia ada pada pemilik kambing. Ya, ini Masya Allah, ya, ini Rasulullah sabdanya benar. Ini pemilik kambing, penggembala kambing, pemilik kambing biasanya tenang orangnya. Dan saya saksikan, ya, rahimahullah,
salah seorang langganan saya, teman saya dalam menjual kambing ke saya, ya orangnya tenang walaupun orang awam begitu. Wallahu a'lam. At-Tibi rahimahullah berkata ya tahsisul khuyala'i bi ashabil ibil wal waqaru bi ahlil ghanami yadullu ala anna mukhalatatu hayawani tu'athiru fin nafsi wa tu'addi ilaiha hayatin wa ahlaqan tunasibu tiba'aha wa tulaimu ahwalaha. Ya, At-Tibi rahimahullah berkata, ini dikutip oleh Ustadz, yang artinya tadi dikhususkannya kesombongan untuk para penggembala unta dan dikhususkannya ketenangan bagi para penggembala kambing, menunjukkan bahwa kondisi dan perangai hewan berpengaruh besar pada kondisi dan perangai manusia yang menggembala atau memilikinya. Itu penjelasan dari ulama, ya, gitu. Ini sarah, ya, sarah hadis. Dan Al-Qari rahimahullah mengomentari perkataan di atas, walihada qila suhbatu tu'athiru fin nafsi wala'alla hadha aidan wajhul hikmati fi anna kulla nabiyyin ra'al ghanam. Karenanya sering dikatakan bahwasanya persahabatan akan memberikan pengaruh besar terhadap jiwa. Dan mungkin ini juga salah satu hikmah mengapa semua nabi menggembalakan kambing. Ya. Semua yang Allah takdirkan kepada nabinya, ya, melalui proses, ya, menggembala kambing seperti Musa alaihissalam, walaupun lahirnya di istana, maksudnya diurus di istana, tapi pada suatu saat beliau juga menggembala kambing, ya, karena pernah diusir dari istananya Firaun, begitulah, ya. Jadi ini benar-benar suatu metode Allah dalam mendidik hamba-hambanya, apalagi seorang rasul, seorang nabi, seorang rasul pilihan, ya, pilihan Allah yang akan mengemban tugas yang besar, yang berat, ya. Sudah pantasnya mempunyai bekal, di mana bekal itu harus memenuhi kriteria yang padat, ya. Kriterianya itu mapan sekali untuk menjadi seorang pemimpin umat, ya. Rasulullah SAW Nabi akhiruz zaman untuk tsaqalain, yaitu jin dan manusia, ya, begitu. Jadi jelas tugasnya berat. Oleh sebab itu persiapan, ya, yang Allah berikan kepadanya berat juga. Nah, ini saya akan bacakan selanjutnya. Tentang diagram, ya, Ustadz Firanda dalam bukunya menulis diagram, ya, kita nggak akan tampilkan di sini. Saya hanya bacakan saja diagramnya, yaitu seperti ini. Saya tunjukkan. Yang punya kitab tuh, itu kurang terang, ya, apa-apa. Di atas diagram itu ada beberapa peristiwa, ya, beberapa peristiwa di masa kecil Nabi, ya, Muhammad SAW. Ya, bagusannya digambar karena Ustadz Firanda menggambarkan juga ini. Tapi saya tidak, silakan baca saja.
Satu, di belahnya dada Nabi SAW, wafatnya ibu Nabi SAW, ya, ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Itu di wafatnya Nabi ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Ini ringkasan saja. Di bawah asuhan sang paman, pertemuan Nabi dengan SAW dengan pendeta Buhaira, ya. Di bawah asuhan sang kakek, ya. Di bawah Nabi Muhammad SAW sang penggembala, ya. Di belahnya dada, di bawahnya itu ada panah ketika beliau berada di bawah pemeliharaan Halimah As-Sa'diyah, ya. Ketika beliau akan melakukan Isra Mi'raj 2 kali, ya, di belah dadanya. Kalau hikmah menggembala kambing, ya, satu, menanamkan nilai tawadu semenjak dini. Itu penting sekali. Sejak kecil sudah tawadu karena dia akan menjadi seorang pemimpin. Beliau seorang pemimpin dunia dan akhirat. Membiasakan diri bermuamalah dengan makhluk yang lemah, yaitu kambing, umat, ya. Kambing ini mewakili umat, ya. Umat kebanyakan lemah, ya. Kebanyakan orang papa, miskin, begitu. Nah, seorang pemimpin harus mempunyai sifat kasih sayang kepada golongan-golongan du'afa. Membiasakan diri bermuamalah dengan berbagai jenis dan tipe makhluk, ya, makhluk berbagai macam, ya. Ada unta dan lain-lain. Itu seorang pemimpin juga mengenal karakter itu. Kalau manusia juga apalagi manusia berbagai macam. Ada Abu Jahal, ya, keras, tidak menerima dakwah Nabi karena hasad. Ada Yahudi, kalau dari orang Quraisy syirik, Abu Jahal. Ada Yahudi, ya, yang jahat dan lain-lain. Ada yang Kristen, ya, begitu. Ini proses Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka menjadi Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman yang bawa beban yang berat, begitu. Juga di sini ada bahasan pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Buhairah. Pengetahuan yang benar tentang hakikat kisah ini sangatlah penting bagi setiap muslim karena ia sering dijadikan dalil oleh kalangan Nasrani untuk menjatuhkan Nabi SAW. Ya, musuh Allah selalu mencari-cari celah untuk melemahkan dakwah Islam yang Allah jaga, ya. Al-Quran dan kisah Nabi ini dijaga oleh Allah dengan ilmu Allah, ya. Di antaranya pertemuan Nabi dengan pendeta Buhairah yang dijadikan celah untuk melemahkan dakwah Islam. Tapi ulama telah menjelaskan. Abu Talib sangat mencintai Nabi SAW. Nah, ini cerita kisahnya berjumpa dengan pendeta Buhairah. Abu Talib sangat mencintai Nabi SAW, ya. Hingga beliau memperlakukan Nabi SAW sebagai anak kandungnya sendiri. Abu Talib selalu mengajak Nabi Muhammad SAW, dia kecil, ya, waktu beliau kecil, diajak oleh pamannya kemanapun dia pergi, termasuk dalam perjalanan saat jauh. Suatu ketika Abu Talib mengajak Muhammad SAW kecil, yang ketika itu masih berusia belasan tahun, untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Syam mungkin pada saat itu masih Syria, Lebanon dan lain-lain, itu negeri Syam, ya, Jordan. Pada perjalanan inilah beliau SAW bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ketika itu negeri Syam merupakan pusat agama Nasrani. Jadi Nasrani sempat berkembang pesat di negeri Syam. Abu Musa radhiyallahu anhu menuturkan,
Suatu kali Abu Thalib berangkat ke negeri Syam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejumlah tetua dari kalangan Quraisy untuk berdagang. Sesampainya mereka sampai di tempat yang dekat dengan si pendeta, mereka pun menambatkan unta-unta mereka dan singgah untuk beristirahat. Tak lama kemudian si pendeta pun keluar menemui mereka. Padahal sebelumnya mereka sudah sering melewati tempat tersebut. Namun si pendeta ini tidak pernah keluar menemui mereka. Bahkan menoleh pun tidak. Ya ada pendeta, Buhairah itu orangnya. Kalau ada pedagang dia nggak terlalu ambil peduli. Nengok pun tidak, menoleh pun tidak, apalagi keluar. Ya artinya fokus, khusyuk dalam ibadahnya. Ini Nasrani ini. Ketika mereka sedang sibuk menambatkan unta-unta mereka, sang rahib pun mencari-cari di sela-sela mereka hingga ia memegang tangan Nabi SAW. Sembari berkata, orang inilah pemimpin seluruh alam semesta. Orang ini adalah utusan Tuhan semesta alam. Allah Jalla Jalaluhu mengutusnya sebagai rahmat atas semesta alam. Orang-orang Quraisy pun terkejut dan kemudian berkata kepada sang rahib, bagaimana Anda bisa mengetahui hal itu? Maka sang rahib berkata, pada perjalanan kalian menuju ke sini, tidaklah ada satu pohon atau batu pun melainkan aku melihatnya bersujud kepada anak ini, dan saya tahu betul bahwa pohon dan batu tidaklah bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dan aku juga mengetahui tanda kenabian di bawah pundaknya berbentuk seperti apel kecil. Kemudian sang rahib pun pulang, membuatkan makanan untuk mereka lalu mengantarkannya kepada mereka. Ketika itu Rasulullah SAW sedang memberi makan unta. Si pendeta pun berkata, panggillah ia. Muhammad SAW pun datang hendak menghampiri si pendeta, sembari dinaungi oleh awan yang mengikuti di atasnya. Setibanya beliau SAW di majelis rombongannya, ternyata posisi duduk yang ternaungi pohon sudah penuh. Muhammad SAW pun duduk di sisi yang lain yang terkena terik matahari. Namun tiba-tiba bayangan pohon tersebut pun bergeser ke arah Nabi SAW untuk menaungi beliau SAW. Si pendeta pun berkata, lihatlah, bayangan pohon yang bergeser ke arahnya itu. Tatkala si rahib sedang sibuk memohon kepada rombongan Quraisy untuk tidak membawa Nabi Muhammad SAW ke Romawi, yaitu Syam, karena Romawi pasti akan mengenali ciri-ciri beliau SAW dan akan langsung membunuh beliau SAW. Tiba-tiba datanglah kepada mereka 7 orang pasukan Romawi. Si pendeta pun menghampiri mereka lantas bertanya, ada apa ini? Mengapa kalian kesini? Mereka pun menjawab, kami telah mengetahui bahwa akan ada nabi yang muncul di bulan ini. Maka atasan kami pun langsung menempatkan pasukan pengintai di semua jalur yang ada. Dan kami diutus untuk berjaga jalur ini. Mendengar itu, Buhairah si rahib pun menasihati pasukan tersebut dengan mengatakan, jika Allah Jalla Jalaluhu telah menghendaki sesuatu, adakah orang yang dapat menolaknya? Akhirnya para prajurit itu pun berbaiat kepada Nabi SAW dan tetap bersamanya. Kemudian si rahib mengatakan, demi Allah beritahukan kepadaku siapa wali dari anak Muhammad SAW. Si rahib terus membujuk rombongan Quraisy untuk memulangkan Muhammad SAW ke Mekah. Hingga akhirnya Abu Thalib memutuskan untuk memulangkan Nabi SAW ke Mekah dengan ditemani oleh Abu Bakar dan Bilal. Si rahib pun tak lupa membekali mereka dengan sebuah kaak dan minyak. Kaak itu biskuit dan minyak makan. Perhatian para ulama berbeda pendapat akan kesahihan kisah yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu di atas. Ini tentang tinjauan ilmiah tentang kisah tersebut. Saya juga dengar dari kecil kan, kita dengar dari kecil ini. Ya sejak di SD walaupun sekolah umum.
Para ulama berpendapat akan kesahihan kisah yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu di atas. Di antara perawi dalam sanad kisah di atas adalah seorang yang bernama Abdurrahman bin Ghazwan. Para ulama menilainya sebagai perawi yang memiliki beberapa riwayat yang munkar. Ya. Hadis ini dinyatakan hasan gharib oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. Sembari menyatakan bahwa beliau rahimahullah tidak mengetahui jalur periwayatan lainnya bagi hadis ini. Hadis ini juga dinyatakan sahih oleh Al-Hakim rahimahullah, Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga oleh Al-Albani rahimahullah. Ya, banyak juga mensahihkan. Gitu. Akan tapi Imam Az-Zahabi rahimahullah membantah pendapat Al-Hakim rahimahullah dan menyatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu, palsu, dengan membawakan banyak dalil yang menunjukkan kepalsuan hadis ini. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di akhir kisah bahwa Muhammad SAW kecil pulang ditemani oleh Abu Bakar dan Bilal. Bagaimana mungkin itu terjadi sementara Bilal radhiyallahu anhu saat itu belum lahir dan Abu Bakar pun berusia 2,5 tahun, ya, lebih muda dari Nabi SAW. Kemudian bagaimana bisa bayangan pohon tersebut bergeser sementara bayangan tidaklah bergerak kecuali sesuai dengan pergerakan matahari, yaitu kalau mukjizat wallahu alam, ya. Itu pertanyaan Zahabi. Demikian juga fakta bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Bukankah andai kisah ini benar berarti ia telah menyaksikan langsung kesaksian Buhairah? Mengapa Rasulullah SAW tidak pernah mengingatkan pamannya akan kejadian luar biasa ini agar dia dapat beriman? Ya, Nabi terkenal gigih berdakwah. Ya, ini masalah kejanggalan kisah ini. Ya, kalau riwayatnya sudah disahihkan oleh Albani, tapi ya ada kritikan dari Zahabi. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, demikian juga Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih meskipun penggalan darinya yang menyebutkan tentang Abu Bakar dan Bilal menemani Nabi Muhammad SAW adalah lafal yang munkar. Ya, ini kejelian seorang muhadis, ya, bisa memilah-milih, ya, riwayatnya sahih tapi lafalnya munkar. Namun anehnya hadis yang diperselisihkan kevalidan ini dijadikan dalil utama oleh kalangan Nasrani untuk menyatakan bahwa Muhammad SAW sebenarnya tidaklah mendapatkan wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu, dan bahwa ajaran yang beliau SAW bawa hanyalah apa yang telah diajarkan kepadanya oleh pendeta Buhairah saat mereka bertemu. Ini Kristen selalu mencari, ya, Nasrani selalu mencari celah untuk mengangkat agamanya dan menjatuhkan Islam dengan cara-cara seperti, ya, jangan cara-cara seperti. Dan sayangnya orang Islam ada yang percaya, ya, ada yang percaya. Saya pernah di suatu majelis kajian sirah di Australia, di Masjid Sydney kalau nggak salah, ada orang Arab, orang tua cerita bahwa Nabi itu banyak belajar dari pendeta ini itu. Nggak malu dia, nggak, ya kebodohan lah. Kita protes alhamdulillah dengan beberapa orang untuk memprotes. Nabi biasa mendengarkan cerita-cerita dari pendeta dalam perjalanan berdagang. Seperti ini. Coba ini, berikut beberapa bantahan atas klaim sesat mereka ini. Jadi dinyatakan bahwa Nabi belajar dari pendeta Buhairah. Berapa tahun beliau bertemu? Cuma sebentar, sesaat saja. Masa pertemuan yang sesaat bisa menghasilkan Quran dan Sunnah, ya, hadis Nabi, dan itu tidak mungkin. Buhairah itu siapa? Ya, pendeta baik, jujur dan lain-lain, tapi nggak kapasitasnya nggak akan bisa mendidik seorang seperti Nabi Muhammad SAW, gitu. Dan kalau dia mampu pasti ada lagi. Kalau memang
sebegitu canggihnya Buhairah, pasti ada selevel Nabi atau di bawahnya atau di atasnya. Ya, kita nggak dengar orang yang selevel Nabi dididik oleh Buhairah atau di atasnya Nabi Muhammad SAW atau di bawahnya Nabi. Ini hanya klaim-klaim yang tidak benar. Berikut Ustadz dalam bukunya, berikut beberapa bantahan atas klaim sesat mereka ini. 1. Sanad dan validitas hadis ini masih diperselisihkan sehingga seharusnya kalangan Nasrani tidak pantas berdalil dengan kisah ini. Ya, aneh, dalil ini masih kita perselisihkan. Ya, kok dia bersikeras untuk memakainya. 2. Jika memang benar mereka kaum Nasrani meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil ilmu dari Buhairah, lantas mengapa mereka masih saja tidak mau beriman kepada beliau SAW? Bukankah menurut mereka Islam adalah pengajaran dan pendeta, ya, dari pendeta agama mereka sendiri? Nah itu, ya, bagus ini. Kalau memang Nabi itu dari Buhairah, kenapa ilmunya kan dari Buhairah? Kenapa nggak beriman dengan Buhairah dan beriman kepada Nabi? Jadikan Nabi sebagai nabinya, Nabi Muhammad SAW. Nah, ini aja sudah nggak masuk akal. 3. Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan pendeta Buhairah hanya sebentar. Nah, ini yang saya bahas tadi. Tambah lagi adanya perbedaan bahasa antara Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab dengan Buhairah yang berbahasa selain Arab. Ya, mungkin bahasa atau di sini nggak jelasan. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu serta perbedaan bahasa yang jauh, Buhairah mampu mengajarkan Al-Quran yang berisi lebih dari 6.000 ayat. Menurut sebagian mereka, pendeta Buhairah senantiasa mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad SAW setelah pertemuan tersebut untuk meneruskan pengajarannya kepada beliau SAW. Maka bantahannya adalah, bukankah sudah ma'ruf bahwa Al-Quran tidaklah turun sekaligus kepada Rasulullah SAW, melainkan berdasarkan kejadian-kejadian dan dengan tahapan-tahapan tertentu. Apakah Anda hendak mengatakan bahwa Buhairah adalah seorang yang aktif dan senantiasa mengetahui kejadian yang terjadi pada umat Islam? Bukankah sarana komunikasi di zaman tersebut masih sangat lambat dan sulit? Apakah Anda hendak mengatakan bahwa di zaman tersebut Buhairah sudah mampu mengirim surat dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti di zaman sekarang? Tambah lagi, banyak sekali kandungan Al-Quran yang membantah kandungan Injil yang telah diubah oleh kalangan Nasrani. Jadi ini terlalu mengada-ngada. Alat komunikasi masih susah sekali, ngirim surat ke Mekah dari Syria susah. Berapa bulan baru sampai. Sedangkan perjalanan Nabi begitu ya hari-hari. Apalagi setelah jadi Nabi, wahyu Al-Quran turun atas kejadian ini, peperangan, kehidupan rumah tangga Nabi. Apakah ini semua dibimbing oleh Buhairah? Ya aneh. Ya, ini terlalu sangat-sangat bodoh kalau mempercayai ini. Ya itulah biasa, hidayah itu begitu. Kalau yang dapat hidayah mudah mencerna ini. Kalau orang sesat apa aja jadi tambah menyesatkannya. Kisah apapun akan menambah makin jauh. Ya, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita di atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur, ya, bahwa hidayah ini mahal. Ya, orang tinggal menerima Islam aja dia berdalil untuk menolaknya dengan berdalil lagi, merasakan dalil itu benar, padahal tidak seperti itu. Gitu. Ya. Lalu di buku ini di halaman 346 dijelaskan peristiwa Perang Al-Fijar. Peristiwa Perang Al-Fijar. Perang Al-Fijar terjadi ketika Rasulullah SAW masih belia, yaitu masih muda. Ya, begitu. Di sini dijelaskan, ada catatan kaki. Kata Al-Fijar bermakna al-mufajjarah.
yakni saling berbuat fujur, kejahatan. Peperangan ini disebut demikian karena saat itu mereka semua telah melakukan kejahatan dengan berperang di bulan suci. Ya, begitu menurut penjelasan footnote-nya Ustaz Firanda. Ya. Terjadi ketika Rasulullah SAW masih belia. Sini jelaskan, terdapat silang pendapat tentang usia Rasulullah SAW ya, pada saat ini. Ya, usia Rasulullah ada yang mengatakan bahwa beliau ketika itu berusia 14 tahun, masih muda ya, 14 tahun, remaja. Ada yang mengatakan 15 tahun dan ada yang menyatakan 20 tahun. Ya, lihat sirah Ibn Syam. Begitu catatan kakinya. Baik, kita lanjutkan. Ia merupakan peperangan antara Quraisy beserta suku mereka dari Bani Kinanah. Ya, orang Arab sejak dulu sudah biasa berperang. Serang saudara. Orang Yahudi juga gitu. Suku Quraisy biasa berperang dengan saudaranya. Kabilah antara kabilah. Ya. Yaitu peperangan antara Quraisy beserta sekutu mereka dari Bani Kinanah. Di bawah pimpinan Harb bin Umayyah. Ya. Berhadapan dengan kabilah Qais beserta sekutunya. Di pagi hari, ya, kemenangan berhasil diraih oleh kabilah Qais. Akan tapi pada pertengahan siang Quraisy dan Kinanah berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan kabilah Qais. Ya, ini peperangan biasa seperti itu ya. Catatan kaki 3 di sini. Sirah Ibn Syam yang meriwayatkan dengan tanpa sanad. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya Rasulullah SAW ikut serta dalam perang ini. Akan tapi ini tidaklah benar sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Usan. Ya, klaim di atas dibangun di atas riwayat yang lemah karena ia dibawakan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad. Ya, Ibnu Ishaq tanpa sanad. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Waqidi yang telah makruf statusnya sebagai perawi yang matruk, perawi yang ditinggalkan, ya, Al-Waqidi. Jadi sumber berita itu dilihat lagi periwayatannya. Walaupun sejarah tidak terlalu ketat, tapi kalau keterlaluan ya ditolak juga, sebagaimana Ustadz yang menetapkan di sini. Yang telah makruf status perawinya. Tambah lagi kemungkinan besar bahwa Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala pastilah menjaga Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengikuti peperangan yang terjadi di bulan suci. Ya, ini udah melanggar. Ya, ini emang melanggar perang di bulan suci. Nggak mungkin Nabi, ya, karena Nabi terjaga, maksum dari kecil. Nggak mungkin dia ikut andil dalam kefajiran, kejahatan. Peperangan di bulan suci itu suatu kejahatan. Ya, yang diakui oleh Urub mereka juga ngakui, tapi mereka melanggarnya, gitu. Ya, tadi masalah usia Nabi, terdapat silang pendapat tentang usia Rasulullah SAW saat terjadi perang Al-Fijar. Ada yang mengatakan bahwa beliau ketika itu berusia 14 tahun, ya, 15 tahun, dan ada yang mengatakan 20 tahun, yaitu Sirah Ibn Syam. Jadi ini semua sumber seperti itu tidak bisa dipegang. Dan Nabi tidak ngikut dalam kefajiran. Nabi terjaga. Begitu. Itu yang paling penting dari memahami kisah. Alhamdulillah Ustadz Dr. Firanda membawakan dan menjelaskan kepada kita. Lalu halaman selanjutnya yaitu peristiwa Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul merupakan salah satu peristiwa tentang penting yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi Muhammad belum diutus,
ada kejadian Hilf al-Fudul. Nabi Muhammad SAW belum menjadi nabi, ya. Ia merupakan momen bersejarah yang mana ketika itu orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an demi bersumpah setia untuk selalu menolong siapapun yang terzalimi. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwasanya ada seorang pedagang dari kabilah Zubaid dari Yaman yang datang ke kota Mekah untuk berdagang. Singkat cerita, barangnya pun diborong habis oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Namun ia menunda-nunda pembayaran barang-barang tersebut. Akhirnya si pedagang pun menaiki gunung Jabal Abi Kubais yang ada di dekat Ka'bah. Ketika orang-orang Quraisy sedang berkumpul, lalu ia berteriak dengan keras di hadapan mereka, meminta pertolongan kepada orang-orang Quraisy untuk mengembalikan haknya dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Mendengar itu, salah satu paman Nabi SAW yang bernama Az-Zubair bin Abdul Muttalib, yang bernama Az-Zubair bin Abdul Muttalib pun berinisiatif mengajak kaum Quraisy untuk menolong pedagang dari Yaman tersebut. Akhirnya Bani Hashim, Bani Zuhra dan Bani Taim bin Murrah menyambut ajakan Az-Zubair. Mereka pun lantas berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Kemudian bersepakat untuk bersatu padu menolong orang ini. Mereka pun berhasil menuntut Al-As bin Wa'il As-Sahmi hingga akhirnya ia mau membayarkan harga dagangan si pedagang Yaman tersebut. Rasulullah SAW juga ikut hadir pada pertemuan di rumah Abdullah bin Jud'an. Beliau SAW mengatakan, "Laqad sahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am walau ud'a bihi fil Islam la'ajabtu." Sungguh aku pernah menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Saya lebih menyukai perjanjian ini dibandingkan sebuah hadiah unta merah. Ya, unta yang berharga, hadiah yang berharga itu kalau udah unta merah, humrun na'am. Gitu. Sekiranya aku diundang untuk mengikuti perjanjian ini di masa silam, niscaya aku akan di masa Islam, niscaya aku akan memenuhinya. Artinya perjanjian yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam, ya diikuti sebelum Islam dan setelah Nabi Islam, apalagi ya ini Nabi bicarakan. Walaupun mereka bukan Islam, tapi ya ada islah di situ antara manusia. Ya Nabi bilang akan aku datang. Ya. Walau ud'a bihi fil Islami la ajabtu. Jika aku diundang di masa Islam untuk hadiri perjanjian yang baik itu, yaitu mengislah antara pembeli dan penjual agar pembeli menunaikan membayar harganya yang telah dia dapatkan barangnya, ya itu suatu kemaslahatan. Kalau tidak berantakan ekonomi dunia. Dari sini kita mengetahui bahwa kebaikan masih tersisa pada Quraisy. Nah ini di zaman jahiliyah. Kita juga mengetahui bahwa Abdullah bin Jud'an adalah seorang yang berperilaku baik. Namun semua itu tidaklah bermanfaat baginya karena ia tetap menyekutukan Allah Jalla Jalaluhu dengan selainnya. Ya, kepada Allah, orang-orang baik ini belum tentu masuk Islam karena ada hal lain, kesombongan, ya mengakarnya ajaran, malu dan lain, bisnis juga mungkin. Kalau dia masuk Islam, ya pembelinya pada kabur, ada seperti itu juga, Allahu a'lam. Ya. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Banu Jud'an kana fi jahiliyah yasilu rahim yati'umul miskin falzaka nafi'uhu." Ini pertanyaan cerdas dari seorang istri Nabi yang
paling dekat dengan Nabi dan paling cerdas, Ummul Mukminin, ibu kita. Ya, kita bangga punya ibu yang cerdas seperti ini, ya, radhiyallahu anha. Coba apa pertanyaannya? Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an pada masa jahiliyah adalah seorang yang suka menyambung silaturahmi dan memberi makan orang-orang miskin. Apakah semua itu akan bermanfaat baginya di akhirat kelak? Cerdas kan pertanyaannya? Aisyah bertanya karena ingin tahu, kok orang baik nih, bagaimana di akhiratnya. Akhirat itu masalah gaib. Nabi dia nggak akan ngarang-ngarang, wah langsung memponis, wah dia masuk surga gini. Tidak boleh. Inilah kehati-hatian istri Nabi, ya, dalam hal yang gaib. Apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah SAW pun bersabda, la yanfa'uhu, ya, la yanfa'uhu innahu lam yakul yauman rabbi firli khati'ati yaumaddin, rabbi firli khati'ati yaumaddin. Apa jawaban Nabi? Tidak akan, ya, la yanfa'uhu, tidak akan bermanfaat untuknya, karena tidak sekalipun ia pernah mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku di hari kiamat nanti. Ya, Ibnu Jud'an tidak pernah rujuk kepada kebenaran yang Nabi SAW bawa dengan mengakui Rabb Allah dan Nabi adalah utusannya. Ya, Nabi Muhammad adalah utusannya. Dan ini hal yang gaib, dan Nabi nggak akan bicara kecuali wahyu dari Allah. Ya, Al-Quran wahyu, hadis pun wahyu. Qaul Nabi ini dalam hal ini adalah wahyu. Yang kedua, ya, begitu. Barang siapa yang terjerumus ke dalam kesyirikan, maka seluruh amalannya tidaklah bermanfaat baginya di akhirat kelak. Ya, jadi habis. Baiknya kayak gimana ngasih makan saat dunia ini, kalau syirik habis. Ya, fahabita amaluhu, hancur lebur itu. Ya. Nabi saja juga diancam, lain asrakta la yahbatanna amaluka. Ya. Jika engkau syirik wahai Nabi, maka hancur amalan kamu. La yahbatanna amaluka. Begitu. Nah ini. Lain asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Suratul Jumar ayat 65. Jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan terhapus amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang yang merugi. Ini firman Allah. Gitu. Yakni merugi di akhirat kelak dan akan masuk ke dalam neraka jahanam. Wa ya'udzubillah. Ya, kita berlindung pada Allah dari hal kesyirikan akbar dan syirik asghar. Syirik besar yang mengeluarkan kita dari Islam, dari iman, dari takwa, dari keselamatan, ya. Dan syirik asghar yang menghancurkan amalan-amalan apa yang kita syirikkan. Sholat, kalau syirik habis amalan sholat kita, yang enggak diterima Allah. Zakat, puasa, dan lain-lain. Nuntut ilmu, kalau riya, ya, karena manusia tidak akan dapat pahala. Dari kisah Hilb Al-Fudul kita dapat memahami sabda Rasulullah SAW. Innama bu'aitsu liutammi makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, Nabi menyempurnakan. Di Quraisy, orang-orang Quraisy udah ada sifat-sifat mulianya. Ya, hadis Bukhari itu. Tapi tidak cukup, karena sudah tercampur dengan akidah yang rusak, akidah jahiliyah. Akhlak itu harus berdiri tegak di atas akidah. Ya, tapi ada seperti perjanjian, jual beli, ya. Makanya di sini liutammima, menyempurnakan. Artinya sudah ada akhlak disempurnakan oleh Islam, oleh diutusnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW
tidaklah diutus untuk membuang semua nilai yang pernah ada pada manusia dan menggantikannya dengan yang baru, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menumpas segala akhlak buruk, mempertahankan dan mengembangkan akhlak baik yang sudah ada, serta mengajarkan kepada mereka berbagai akhlak yang baik lainnya yang belum mereka ketahui. Ada dua perkara penting yang dijelaskan oleh para ulama sebagai faedah penting dari kisah Hib al-Fudul. Ya, kita lanjutkan nanti insyaallah di sesi selanjutnya. Ya, demikian. Akhlak itu ada pada setiap umat, seperti orang Indonesia, sabar, lembut, ya, friendly istilahnya, mudah bersapa, ya, gotong royong dan lain-lain. Ini sudah ada, ya, dan Islam datang lebih sempurna lagi. Makanya kita menjaga akhlak kita dalam rangka mendakwai diri kita, keluarga kita, dan masyarakat Indonesia. Demikian, kita lanjutkan nanti insyaallah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.